Ya, silahkan dimulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aditya Citra Prajananta dan rekan saya. Saya Fathur Rozi. Kami akan Di sini mempresentasikan tentang tugas UAS Big Data dengan judul Analisis Penyebab Kematian yang terjadi di Indonesia menggunakan Azure Machine Learning. Kemudian pendahuluan akan dijelaskan oleh teman saya Rozi. baik, analisis penyebab kematian yang terjadi di Indonesia menggunakan Azure Machine Learning. Kematian dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti usia, kesehatan, dan lingkungan. Di Indonesia, analisis penyebab kematian penting untuk merancang kebijakan kesehatan yang efektif. Azure Machine Learning dapat menganalisis data kematian untuk mengidentifikasi pola dan faktor penyebabnya, membantu merancang program pencegahan yang lebih tepat sasaran dan peningkatan kesehatan masyarakat, di mana berbagai faktor penyebab kematian yang ada di Indonesia adalah beragam. Ada seperti bencana alam, HIV, apalagi seperti itu. Selanjutnya, Saya akan menjelaskan tentang proyek Azure kali ini. Proyek Azure kali ini yang kita gunakan adalah proyek machine learning tabular yang bertujuan untuk menganalisis data berbentuk tabel, seperti data kematian. Untuk mengenali pola dan menghasilkan prediksi, langkah-langkahnya meliputi pembersihan data dengan menghapus nilai kosong pada kolom total deaths dan year. Analisis statistik deskriptif untuk menghitung total kematian berdasarkan penyebab dan tahun, serta visualisasi data untuk melihat distribusi dan tren. Layanan cloud seperti Azure Machine Learning atau Google Auto ML memudahkan pengembangan dan integrasi model tanpa memerlukan keahlian teknis mendalam. Berikut adalah contoh proyek Azure-nya. Jadi dari data penyebab kematian ini, lalu kita inputkan ke select column in dataset. Kemudian setelah diproses di select column in dataset, kita lanjutkan ke clean missing data untuk membersihkan data-data yang tidak digunakan. Lalu kemudian diaplikasikan ke PySQL transformation yang nantinya akan diproses di summarize data. hasil pengolahan data. Selanjutnya, next slide. Hasil pengolahan dataset. Nah, ini merupakan hasil awal di mana belum ada customisasi dari eh, dari SQL transformation. Nah, ini adalah data yang diselect semua. Jadi semua data belum terfilter gitu. Data yang awal yang belum diolah pada job data kematian terdapat kolom cause type, year, data redundancy, total death, source, dan page source. Nah, ini data yang diselect semua. Selanjutnya, selanjutnya Untuk itu setelah itu pada komponen select column in dataset. Kolom yang tampil sudah lebih spesifik dan menghilangkan kolom page source. Di sini terlihat jumlah row yang ditampilkan ada 1062. Ini kolomnya sudah lebih difilter dan tidak menampilkan page source. Selanjutnya, nah ini adalah hasil akhir. Oh, lebih ke eh,
hasil sebelum akhir, belum sebelum summarize. Nah, ini merupakan eh, SQL transformation. Nah, di sini difilter tahun berapa sampai tahun berapa yang ya, data yang akan diambil. Nah, di sini kami mengambil data dari tahun 2012 hingga 2015 dan jumlah yang ditampilkan yang sebelumnya adalah 1000 sekian menjadi 163. Oke. Selanjutnya Mas Adit. Baik, untuk kesimpulan pada proyek kali ini adalah distribusi total kematian berdasarkan jenis penyebab pada tahun 2012 hingga tahun 2015. Jenis penyebab kematian memiliki variasi yang jelas dengan kategori seperti bencana non-alam dan penyakit yang mendominasi data pada tahun 2012 hingga 2015. Penyebab tertentu mungkin berkontribusi secara signifikan terhadap total kematian dibandingkan lainnya, yang mencerminkan prioritas dalam mitigasi atau penanganan. Tren total kematian berdasarkan tahun. Pada tren total kematian terdapat fluktuasi jumlah kematian dari tahun ke tahun. Tren ini dapat mengindikasikan peningkatan atau penurunan faktor risiko tertentu atau mungkin juga adanya perubahan dalam pelaporan data. Dan yang terakhir adalah penyebab kematian utama. Penyebab utama kematian adalah penyakit demam berdarah dengan total kematian tertinggi. Hal ini menunjukkan pentingnya perhatian pada penyebab tersebut dalam upaya kesehatan masyarakat. Terima kasih Nah, untuk terima proyek kali kasih. ini sudah selesai. Terima kasih untuk Mas Rozi Terima kasih juga dan terima untuk Mas kasih Adit atas untuk kerjasamanya. Pak Hadi selaku dosen Big Data telah memberikan ilmunya kepada kami. Semoga ilmunya dapat bermanfaat di kemudian hari. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,